Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kulli walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Saudara-saudariku dimanapun Anda berada, pada kesempatan kali ini seperti biasanya kami tidak bosan-bosan memberikan sebuah ilmu pengetahuan tauhid ilahiyah, ilmu pengetahuan bimbingan kerohanian, bimbingan keluhuran budi mengesahkan Tuhan. Dan semoga apa yang akan kami sampaikan ini betul-betul menjadikan sebuah keimanan yang betul-betul hakul iman. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa is ataina Musal kitaba wal furqana la'allakum tahtadun. Wa is qala Musa li qaumihi ya qaumi innakum zalamtum anfusakum bitikstasikumul ijla fatuhu illa barikum faqtulu anfusakum dzalikum khairul lakum inda barikum fataba alaikum innahu huwat tawwabur rahim. Shadaqallahul adzim. Amma ba'du. Dan ingatlah ketika kami memberikan kepada Musa kitab dan Furqan agar kamu memperoleh sebuah petunjuk. Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, wahai kaumku, kamu benar-benar telah menzolimi dirimu sendiri dengan menjadikan sembahan patung anak sapi. Karena itu bertobatlah kepada penciptamu dan bunuhlah dirimu itu. Lebih baik bagimu di sisi penciptamu. Dia akan menerima tobatmu. Sungguh dialah yang maha penerima tobat, maha penyayang. Untuk itu dari kajian Al-Quranul Karim Surat Al-Baqarah ayat 53 sampai dengan 54 ini kami akan menyampaikan sebuah arti daripada hakikatnya apa yang disampaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala ini. Untuk itu kami mengangkat sebuah judul yaitu bertaubatlah atau sadarilah. Saudara-saudariku dimanapun Anda berada, bahwasanya ketika Allah mendatangkan sebuah kitab Taurat kepada Nabiullah Musa alaihissalam ini, dan isinya kitab Taurat itu ada dua macam. Macam yang pertama adalah perintah dan macam yang kedua adalah sebuah larangan. Dan yang dimaksud di sini perintah ini adalah menyembah kepada Allah. Dan untuk larangan itu artinya hati itu jangan sampai menyembah selain daripada Allah. Isi kitab Taurat itu untuk memilah-milah mana perkara larangan dan mana-mana perkara-perkara yang diperintahkan, mana-mana perkara yang hak dan mana-mana perkara yang batil. Pada hakikatnya
tentang surat Al-Baqarah ini yang diturunkan kepada Nabi Musa, bahwasanya Allah itu mendatangkan kepada Nabi Musa, yang artinya dimasukkanlah sebuah peringatan itu di dalam hati, di mana hati ini agar bisa membedakan mana yang menyembah kepada Allah dan mana yang menyembah selain Allah, yang sering kami sebut adalah menyembah terhadap syahwatun dunia atau berupa kesenangan-kesenangan duniawi ini. Dan ini sebetulnya untuk kita, tidak hanya untuk Nabi Musa saja, tetapi sebetulnya untuk seluruh umat manusia ini. Jika hati ini tidak menggunakan sistem ilahiyah, tidak bisa mengesahkan Tuhan, maka sudah bisa dipastikan hati itu menghadapnya pasti kepada selain Allah, serta menjadikan budaknya hawa nafsu. Bentuk menjadi budaknya hawa nafsu ini adalah hati ini selalu menghadap terhadap kesenangan-kesenangan duniawiyah ini. Dan jika manusia ini selalu menghadap terhadap syahwatun dunia, sebetulnya manusia ini telah menyiksa dirinya sendiri, telah berlaku zalim terhadap dirinya sendiri. Di mana kenapa dikatakan bersikap zalim terhadap dirinya sendiri ini? Yaitu nafsu yang ada di dalam dirinya itu dijadikan Tuhan. Tetapi kebanyakan manusia ini tidak menyadarinya, karena mengikuti sesuai dengan kemauannya nafsu untuk mendapatkan sebuah kesenangan-kesenangan menurutnya dia sendiri, tidak sesuai dengan kemauannya Tuhan. Sebetulnya kelakuan hati yang seperti ini itu adalah kelakuan yang zalim, kelakuan hati yang menjadikan patung anak sapi itu sebagai sesembahannya, seperti apa yang dilakukan oleh kaum Bani Israel, seperti apa yang dilakukan oleh kaumnya Nabiullah Musa alaihissalam. Untuk itu saudara-saudaraku, bertobatlah, bertobat dalam lakunya hati, senantiasa berlaku hukum-hukum ilahiyah lakunya hati untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan untuk bisa bertobat, maka harus dilakukan adalah hati ini tentu untuk awalnya adalah mau menerima ajaran-ajaran tauhid ilahiyah, mau menerima ajaran-ajaran mengesahkan Tuhan. Setelah kita mau menerima, kita mengetahui ilmunya, memahaminya, lalu apa yang dilakukan? Kita harus mau mempraktekannya secara sungguh-sungguh. Lalu apa bentuk daripada mempraktekannya itu? Bentuknya adalah
bertaubat untuk menyadari tidak menyembah berhala-berhala, melakukan pembersihannya hati perkara-perkara syahwatul dunia. Apa tujuannya? Tujuannya adalah agar kita ini tercapai apa yang kita inginkan, yaitu ma'rifatullah, menuju melihat dan bertemu Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk itu saudara-saudaraku, jika Anda kalau betul-betul mau bertobat yang sungguh-sungguh, yang dikatakan bertobat nasuha, untuk itu matikanlah sifat basariahmu, sifat keakalanmu ini matikanlah. Asalnya hati ini menghadap kepada syahwatul dunia, keakuan makhluk di dalam diri itu hilangkan, biar muncul keakuannya Allah. Yang asalnya hati ini duduk di takholi, berubah ke tajalli Allah. Dan ini adalah mengenai urusan-urusan hati, bukan urusan-urusan fisik jasmania ini. Janganlah hatimu itu muncul di dalam takholi, pengakuan egomu manusia. Justru hatimu harus muncul, harus bisa naik keakuannya Allah yang muncul. Artinya kita harus betul-betul bertajali kepada Allah. Dan itulah sebetulnya makna dari taubat yang sebenar-benarnya, yang sering kita sebut adalah taubatan nasuha. Jika kita manusia bertobat nasuha, Allah itu pasti menerima pengampunannya terhadap kita. Walaupun dulu kita pernah berbuat dosa, baik dosanya fisik, bahkan dosanya hati sekalipun, Allah pasti menerima. Tetapi jika Anda tidak mau bertobat nasuha, tidak mau kembali kepada Allah, ya pasti berkembalinya kepada syahwatul dunia, kembalinya kepada hawa nafsu. Kalau sering kita dengar adalah mengikuti langkah-langkahnya setan. Dari materi tadi tentang tema bertobat, maka sekali lagi kami ingatkan adalah bertobatlah dan janganlah mengulangi perbuatan dosa, baik fisik ataupun perbuatannya hati. Jadi pada hakikatnya tentang Al-Quranul Karim ini, surat Al-Baqarah ayat 53 sampai dengan 54 ini mengajak kita manusia untuk bertobat, jangan sampai melakukan penyembahan terhadap anak sapi seperti apa yang dilakukan oleh kaum Bani Israil. Untuk itu terima kasih saudara-saudaraku sudah menyempatkan kesempatan hari ini. Semoga apa yang kami sampaikan menjadikan sebuah ilmu pengetahuan yang benar-benar bermanfaat. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.